Ibu ini justru menurut saya, kalau saya melihat dari statementnya, sepertinya hanya juga ingin mencoba mencari panggung ya, karena kita tahu bahwa politisi ini juga tidak terlalu banyak kita kenal ya, profil Ibu Sintayong ini adalah pelatih yang bagus, ya. Dan dia juga tidak miskin strategi. Dia juga memiliki banyak strategi dan diakui oleh banyak pengamat-pengamat Indonesia. Nah, proses naturalisasi itu dimulai dengan diskusi yang panjang. Dan saya yakin semenjak Pak Erick Thohir terpilih menjadi ketua federasi, teman-teman, Pak Erick Thohir pun tidak membayangkan akan menaturalisasi sebanyak ini pemain keturunan. Dan saya yakin Pak Erick Thohir juga tidak berpikir bahwa nantinya kalau dia menjadi ketua federasi, dia akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Kalau tidak salah, yang menginginkan pemain yang berdarah Indonesia itu adalah Pak Jokowi. Waktu itu mengatakan kalau bisa itu pemain keturunan yang berdarah Indonesia. Karena baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, channel yang terbaik dari semua channel yang selalu memberitakan berita hoax, channel yang terbaik dari semua channel yang selalu memprovokasi dan selalu berperilaku rasis. Dan kali ini kita akan coba untuk kembali membahas polemik dan berita-berita terkini tentunya terkait dengan Timnas Indonesia. Karena ya tentu tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar ingin memperkaya literasi kita, wawasan kita, dan keilmuan kita tentang sepak bola. Karena kita yakin bahwa olahraga yang paling diminati di Indonesia itu adalah olahraga sepak bola. Dan tentu dunia akan menyoroti juga bagaimana Indonesia ini mencoba untuk memperbaiki sepak bolanya dengan baik. Nah, di dalam sebuah rapat kerja bersama dengan Kemenpora, wakil dari pemerintah dan federasi, di mana kemarin diwakili oleh Sekjen PSSI Yunus Sanusi, di dalam sebuah kesempatan seorang politisi wanita, sebut saja namanya Anita, ya memang namanya Anita begitu, fraksi Partai Demokrat teman-teman ya, kalau tidak salah ya, Dapil NTT 2. Di dalam salah satu cuplikan statementnya yang saya ingat adalah dia meminta semoga naturalisasi ini segera diakhiri. Nah, teman-teman, saya ingin mengatakan bahwasanya politisi ini saya tidak tahu, karena seringkali di dalam sebuah rapat seperti ini terkait dengan rapat di Komisi Hukum di DPR ini yang ada kaitannya dengan naturalisasi begitu, kerap kali memang anggota DPR ini memprotes tentang tidak ada kejelasan kapan naturalisasi ini dihentikan begitu, karena sepertinya sebagian anggota DPR ini menganggap bahwa naturalisasi itu tidak terlalu penting, sebab orang yang dinaturalisasi itu adalah bukan warga negara Indonesia asli begitu. Meskipun saya yakin dia tahu bahwasanya yang dinaturalisasi itu juga adalah warga negara Indonesia yang berketurunan Indonesia, yang tinggal di luar negeri tetapi memiliki nenek moyang yang dulu berkembang biak di Indonesia dengan segala macam problem kehidupannya, dengan segala macam cerita kehidupannya, lalu kemudian mereka
mencari penghidupan yang layak di luar negeri. Dan menurut kami semua sebagai pecinta timnas Indonesia dan ingin timnas Indonesia kita berbicara banyak di pentas dunia, itu menganggap bahwa mereka itu adalah orang Indonesia. Ibu ini justru menurut saya, kalau saya melihat dari statementnya, sepertinya hanya juga ingin mencoba mencari panggung ya, karena kita tahu bahwa politisi ini juga tidak terlalu banyak kita kenal ya profilnya. Di setiap rapat-rapat seperti ini itu seringkali bermunculan satu dua ada anggota DPR yang mengkritik, entahlah dia itu memang hanya sekedar ingin mencari popularitas atau apalah gitu, kita tidak tahu. Sebab kalau dilihat dari partainya sendiri, dia adalah partai pendukung pemerintah. Yang tidak menyenangkannya ya, sedikit agak kontroversinya itu adalah ketika mengatakan bahwa tidak kurang-kurang atlet di Indonesia, kenapa mesti harus mencari di luar negeri, kurang lebih seperti itu ya. Di Indonesia itu tidak miskin atlet, tetapi meskipun memiliki kita kaya akan atlet, tapi tidak berarti semua atlet kita itu mampu bersaing di level internasional. Nah, si ibu ini juga menyinggung teman-teman, bahwasanya kenapa kita mesti harus terus menaturalisasi pemain dari luar negeri, atau sebutlah pemain keturunan. Kenapa kita tidak mengambil satu pelatih yang bagus saja, lalu kemudian pelatih itu membina atlet-atlet Indonesia kita begitu. Ibu, Sintayong ini adalah pelatih yang bagus, ya. Dan dia juga tidak miskin strategi. Dia juga memiliki banyak strategi dan diakui oleh banyak pengamat-pengamat di Indonesia. Kaya akan strategi, sehingga saking kayanya ya, kadang eksperimennya itu melebihi ekspektasi. Artinya seringkali, bukan seringkali, mengalami satu blunder karena strateginya yang begitu banyak opsi itu. Nah, jadi sekali lagi yang perlu ibu ingat juga bahwasanya menginginkan naturalisasi ini itu adalah proses diskusi yang panjang. Kita tahu bahwa proses naturalisasi di beberapa tahun-tahun yang lalu itu juga sudah dilakukan sebetulnya pada saat misalnya pada saat ketua federasinya Iwan Bule, kemudian juga Nurdin Halid waktu itu kalau tidak salah, kemudian juga Johar Arifin, ada banyak yang dinaturalisasi. Hanya saja persoalannya adalah waktu itu mungkin cara naturalisasinya, pengambilan talentanya itu tidak sebagus sekarang. Karena yang sekarang dilakukan oleh STY itu adalah mengambil talenta-talenta muda, begitu, mencari di luar, bukan yang bermain di Indonesia, begitu. Nah, proses naturalisasi itu dimulai dengan diskusi yang panjang, dan saya yakin semenjak Pak Erick Thohir terpilih menjadi ketua federasi, teman-teman, Pak Erick Thohir pun tidak membayangkan akan menaturalisasi sebanyak ini pemain keturunan. Dan saya yakin Pak Erick Thohir juga tidak berpikir bahwa nantinya kalau dia menjadi ketua federasi, dia akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Kalau tidak salah, yang menginginkan pemain yang berdarah Indonesia itu adalah Pak Jokowi. Waktu itu mengatakan kalau bisa itu pemain keturunan yang berdarah Indonesia. Karena bisa jadi kalau mereka memiliki darah Indonesia, militansinya, perjuangannya itu mungkin bisa lebih militan. Ya layaknya orang Indonesia lah, tidak patah semangat.
berjuang sampai titik darah penghabisan. Seperti itu. Jadi ini melalui diskusi yang panjang. Jadi saya yakin federasi berkomunikasi dengan pemerintah. Lalu kemudian muncullah ide pemain keturunan yang berdarah Indonesia. Lalu kemudian Sintayong mengusulkan bahwa kalau Indonesia ingin berkompetisi di level dunia, maka Indonesia harus mencari pemain-pemain yang bagus. Sebab stok pemain Indonesia kala itu belum mampu, atau dengan jelas Sintayong mengatakan bahwa Indonesia belum mampu bersaing dengan pemain-pemain yang ada di luar negeri. Kalau misalnya Indonesia mau memperbaiki sepak bolanya. Dan itu realistis, teman-teman. Dan itu realistis. Dulu kita main dengan Vietnam saja susah untuk mengalahkan Vietnam. Sekarang sudah tidak lagi tentunya kan? Dan itu sudah dibuktikan, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, ada para pengamat yang mengatakan bahwasanya pecat saja STY apabila tidak bisa membawa Indonesia ke round 4. Artinya Indonesia gagal untuk masuk Piala Dunia. Menurut saya itu adalah ide gila. Ada kan seorang komentator yang menyebut dirinya juga sebagai netizen, jadi netizen itu bebas. Nah, sehingga kebebasannya juga bisa berkomentar seperti itu. Jadi, itu ide gila menurut saya. STY adalah bagian yang memiliki pemikiran yang membuka jalan untuk mencari pemain-pemain di luar negeri. Jadi seharusnya kalimat ini tidak dilempar ke publik ya, teman-teman ya, karena ini menimbulkan sebuah gesekan nanti di tengah-tengah kita, karena sama sekali seperti kita tidak boleh berbangga gitu dengan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain keturunan kita. Kita tidak boleh seperti itu, Ibu. Kita harus berbangga, dia ini adalah darah Indonesia. Ya. Jadi jangan kau pikir saya takut ngomong salah nih, teman-teman. Jadi jangan kau pikir kita kaya dengan atlet-atlet yang kau sebutkan tadi itu, lalu kemudian dia sudah bisa mampu bermain di level dunia. Tidak ada ya begitu. Kalau sudah ada, sudah diambil dari dulu. Sudah diambil dari dulu. Toh itu tidak ada yang seperti itu. Makanya diambillah keluar begitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh fraksi Partai Demokrat ini nggak perlu diperhatikan, teman-teman ya. Karena setiap kali ada rapat-rapat seperti ini, pasti ada saja yang mencoba untuk mencari panggung di sini. Karena ini adalah isu yang sangat bisa menggiring opini gitu kan ya. Bisa menjadi perdebatan di tengah-tengah publik dan pastinya akan menjadi terbelah. Kita punya pendapat dan si ibu ini pastinya akan sedikit menjadi terkenal karena banyak netizen yang menyorot. Jadi saya pikir kalau menurut saya sudahlah, tidak perlu kita hiraukan yang begini ini. Yang penting kita menaturalisasi itu sesuai dengan aturan FIFA, federasi, tidak ada yang dilanggar, jalan sudah. Saya pikir terima kasih, hanya itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini, dan sebentar lagi semoga Timnas Indonesia mampu mengatasi Jepang, dan satu kata, STY harus tetap stay di Timnas Indonesia sampai kontraknya habis. Setelah itu terserah mau dievaluasi atau tidak, atau dilakukan pemecatan, penggantian, atau menyudahi kontraknya, atau tidak diperpanjang tepatnya, ya sudahlah. Yang penting selesaikan semuanya, karena STY adalah pelatih yang bisa merubah wajah sepak bola Indonesia hingga saat ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.